Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 28920060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani SPD MAK. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan tugas ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan tentang utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan, jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Biasanya, pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lain. Nantinya, uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Perusahaan yang memerlukan modal besar dalam mengembangkan kegiatan usaha dalam mengajukan pinjaman utang jangka panjang. Meskipun terkesan kurang ideal untuk kesehatan keuangan perusahaan, namun utang ini menjadi hal wajar di sebuah bisnis. Umumnya, utang tenor panjang digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi modal suatu perusahaan. Selain itu, utang ini juga dapat meningkatkan total aset, baik untuk peralatan, properti, maupun investasi. Oleh sebab itu, utang ini mencerminkan rasio ekuitas atau disebut dengan total debt to equity ratio, yaitu membandingkan jumlah utang dengan modal sebuah perusahaan. Selain modal, utang tenor panjang juga dapat mengukur keseluruhan aktiva yang digunakan dari utang. Beda utang jangka panjang dan pendek, yaitu yang pertama dari segi nama. Anda pasti sudah dapat menebak apa beda utang jangka panjang dan pendek. Utang tenor panjang dapat dilunasi dalam waktu lama, sedangkan utang jangka pendek hanya dalam waktu singkat. Yang kedua, lebih jelasnya, utang jangka pendek adalah bentuk kewajiban yang dapat dilunaskan dalam waktu kurang dari setahun. Misal, jika suatu perusahaan mengajukan pinjaman dan akan dibayar kembali setelah beberapa tahun, maka hal itu termasuk utang jangka pendek. Jenis-jenis utang jangka panjang, yang pertama itu utang hipotek, yang kedua utang obligasi. Utang hipotek adalah salah satu contoh hutang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap, misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Yang kedua, jaminan aset tersebut nantinya dapat disita oleh pihak pemberi pinjaman. Jika pinjaman gagal melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil dari pelelangan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi kekurangan utang. Utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Sebelum dibuat perjanjian, nominal dari sebuah obligasi tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu. Apabila telah sesuai, maka utang pinjaman akan diberikan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat obligasi. Manfaat utang jangka panjang. Sama seperti beberapa jenis utang pada umumnya, terdapat keuntungan atau manfaat dari adanya utang tenor panjang bagi suatu perusahaan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengambil utang tenor panjang, karena Anda tetap dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan aset jaminan. Yang kedua, bunga yang lebih rendah. Umumnya, utang tenor panjang mempunyai suku bunga tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Namun, apabila suku bunga turun, maka bunga utang tersebut berada pada nilai kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan pinjaman utang tenor panjang, maka ia harus menanggung kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Hal ini akan membuat keuntungan perusahaan berkurang, sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan.
Risiko utang jangka panjang. Yang pertama, meskipun mempunyai berbagai manfaat, namun utang tenor panjang pun tidak lepas dari adanya risiko. Adapun bahaya risiko dari utang jangka panjang yang ditanggung oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka risiko yang akan ditanggung perusahaan juga semakin besar, bahkan kehilangan atas aset sebagai jaminan. Yang kedua, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatannya agar laba pun akan meningkat. Yang ketiga, perusahaan harus selalu siap sedia atas kecukupan dana cukup yang akan dialokasikan untuk melunasi utang saat tiba waktu jatuh tempo. Yang keempat, akan berpengaruh terhadap nilai saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu tinggi atau rendah. Pasalnya, utang tenor panjang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pengelolaan modal dan utang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.